Terdapat sebuah kasus, yaitu ada sebuah perusahaan farmasi dengan mengembangkan obat antiinflamasi baru. Setelah dilakukan uji farmakokinetik, obat menunjukkan Cmax yang tinggi dalam 30 menit pertama. Tetapi, efek antiinflamasi baru terlihat setelah 2 jam. Studi farmakodinamik menunjukkan bahwa efek maksimal Emax tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh Cmax. Penjelasan singkat, pola ini konsisten dengan delay effect counterclockwise hysteresis obat cepat ke plasma, tetapi efek butuh waktu untuk muncul efek site equilibration distribusi jaringan atau metabolit. Fakta bahwa Emax tercapai pada konsentrasi lebih rendah daripada Cmax menunjukkan reseptor reserve atau bahwa efek maksimal tidak memerlukan Cmax yang besar. Keberadaan margin aman, dosis yang menghasilkan Cmax tinggi mungkin berlebihan atau tidak perlu dan beresiko efek samping. Dalam penelitian dan pengembangan obat, hubungan farmakokinetik farmakodinamik atau PKPD sangat penting untuk merancang dosis yang aman dan efektif. Langkah pertama yaitu analisis PKPD. Ini menggunakan efek kompartemen model untuk menjelaskan keterlambatan efek serta menentukan parameter penting seperti Emax, EC50 dan KE0. Langkah kedua, menentukan target efek dengan memilih konsentrasi target seperti EC590 agar efek optimal tercapai tanpa perlu menaikkan kadar obat secara berlebihan. Langkah ketiga, optimasi regimen dosis. Dosis dapat dikurangi atau dibuat dalam bentuk formulasi lepas lambat agar kadar obat tetap berada di atas EC50 selama waktu efek yang diinginkan. Langkah keempat, simulasi dan validasi. Lakukan simulasi berbagai regimen dosis dengan metode PK/PD untuk memilih dosis yang paling aman dan efektif sebelum masuk uji klinis fase awal. Dan langkah kelima adalah monitoring klinis. Pada tahap ini, kadar obat dan biomarker inflamasi pasien dipantau untuk memastikan hasil sesuai model, serta menyesuaikan dosis bila diperlukan. Pertanyaan pertama, mengapa ada keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi? Karena obat membutuhkan waktu untuk mencapai jaringan target atau memicu proses biologis yang lebih lambat, dan terkadang efek baru muncul setelah metabolit aktif terbentuk. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana menentukan dosis yang optimal? Dengan menggunakan model PKPD untuk melihat hubungan kadar obat dan efeknya, kemudian memilih dosis yang menghasilkan efek mendekati Emax atau EC90 tanpa meningkatkan Cmax secara berlebihan. Bagaimana hubungan FKFD membantu regimen dosis yang aman dan efektif. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat menentukan dosis dan interval pemberian yang menjaga kadar obat tetap stabil, mencegah lonjakan kadar, dan menghasilkan efek terapi yang konsisten dan aman. Sebagai kesimpulan, keterlambatan efek obat dapat terjadi karena distribusi ke jaringan atau mekanisme biologis tidak langsung. Melalui analisis FKFD, kita bisa memahami hubungan antara kadar obat dan efeknya, menentukan dosis yang optimal, serta menjaga keseimbangan antara efektivitas dan keamanan. Efek maksimal tidak selalu memerlukan kadar obat yang tinggi. Dan dengan pendekatan FKFD, regimen dosis dapat disusun lebih efektif, aman, dan rasional. Terima kasih telah menyimak video kami tentang analisis farmakokinetik dan farmakodinamik. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.